dikasih ujian kagak lulus, Allah marah, dikirim azab. Punten, jangan marah. Jangan-jangan yang datang di negara kita ini azab. Karena banyak penyelewengan. Banyak yang ngaku Islam, korupsi iya. Banyak yang ngaku Islam, sholat ditinggal gara-gara jalan-jalan ke mall. Banyak ngaku Islam, zakat nggak dikeluarkan. Banyak ngaku Islam, saling mencaci, saling mencela, saling menjatuhkan. Ini di antara penyebab kenapa Allah kirimkan azab kepada kita. Nauzubillah min dzalik. Makanya sekarang nggak usah lihat orang lain, yuk kita berkaca, koreksi diri kita masing-masing. Allah berfirman, wa ya'fu an katsir, kalian mohon ampun kepada Allah dengan ampunan yang sangat banyak. Tuh teguran dari Allah. Iya, Untuk membedakan ujian ini, musibah ini sebagai azab dan ujian, dari mana kita bisa melihat? Beda. Yang pertama, kita tidak punya masalah, nggak apa-apa, dikasih ujian. Misalnya anak ngelawan, suaminya belin, oh ini ujian dari Allah. Buat apa? Menaikkan harkat derajat kita di depan Allah, harus lurus. Dan itu semua orang kebagian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wabashshiris sabirin. Itu ujian. Dari suami, dari istri, dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, dari orang tua, dari bapak, dari emak, dari saudara, dari mertua, dari ipar, dari menantu, dari tetangga, dari pembantu, dari sopir. Ini ada ujian, harus lulus, naik. Ternyata sekarang kita berbuat salah, ditegur oleh Allah. Tadi saya sudah sampaikan. As-Surah ayat 30. An-Nisa ayat 79 itu teguran dari Allah. Biar kalau kita kena musibah, kita berkaca, jangan nyalahkan orang, ditegur oleh Allah. Nah, koreksi diri, jangan nyalahin orang, perbaiki keadaan. Pernah nggak ngomongin orang? Orang sakit hati. Pernah nggak nyakitin orang, orang nggak terima. Pernah nggak ngambil hak orang lain? Pernah nggak nahan hak pembantu? Pernah nggak kita punya utang bilang udah lunas dan seterusnya? Koreksi diri, itu teguran. Yang ketiga adalah azab. Diuji nggak lulus, ditegur nggak sadar, dikirim azab yang luar biasa. Makanya Allah berfirman dalam surat yang lain, Allah berfirman, tidak akan aku azab kalian kalau kalian dalam kondisi zikir dan bersyukur kepadaku. Artinya yang diazab orang yang kufur dengan nikmat Allah. Jelas sekali ya, Ma ya. Jadi yang kufur lah yang diazab. Kalau yang sedang berzikir, sedang mengingat Allah, tidak mungkin. Nggak bakal diazab. Okay. Namun kalau ada yang nanya, kok di suatu tempat itu orang baik, orang soleh, ada orang yang jahat. Tapi kenapa ketika kena musibah semua kena? Jangan bingung. Boleh jadi matinya barang karena kena musibah, begitu mati tetap saja pamay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, pamay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kata perhitungannya. Ada perhitungannya. Tetap ada pembalasannya. Iya. Jadi jangan merasa dirugikan. Allah punya perhitungan yang tepat. Iya, makanya hukum di akhirat mutlak wajib adanya. Kenapa? Di alam dunia banyak orang sudah berbuat baik belum mendapat pahala kebaikan. Di alam dunia banyak orang berbuat jahat belum mendapatkan azab dari kejahatannya, maka hukum di hadapan Allah itu mutlak adanya. Makanya mayal fidubin kaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua direkam oleh raqib dengan atid. Baik, setelah ini kita kembali lagi, jamaah tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, jamaah, alhamdulillah tak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir. Dan seperti biasa di segmen ini Mama akan menyimpulkan pembahasan kita tentang teguran dari Allah. Serta akan ditutup doa oleh Mama. Silahkan, Ma. Baik ibu-ibu, pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Kita hidup ini atas kehendak Allah. Tugas kita manusia dua, beribadah hablum minallah, bermuamalah hablum minanas. Ini tugas kita. Sekarang, apakah hablum minallah kita sudah disempurnakan? Apakah hablum minas kita sudah kita laksanakan? Ternyata Masya Allah, kita ini sering diberikan ujian oleh Allah. Diberikan musibah oleh Allah. Bahkan teguran dari Allah. Yang berupa musibah, kebakaran, kebanjiran, longsor, tsunami, gunung meletus. Jangan kita menyalahkan Allah. Tapi koreksi diri kita.
Rasul jauh-jauh hari sudah menyatakan 14 abad yang lampau. Ada 5 penyebab kenapa Allah mengajab dan menegur kita. Yang pertama, karena zina dilakukan terang-terangan. Saya rasa nggak perlu saya jelaskan, kita semua bisa melihat, menyaksikan saat ini. Tanpa tereng aling-aling orang rekam lagi berbuat zina, disebar luaskan. Ini satu di antara 5 kenapa azab Allah dikirim kepada kita. Yang kedua, ketika ada manusia yang kaya tapi tidak mengeluarkan zakat, saking pelit-pelitnya, padahal dulu lahir tidak bawa apa-apa, sekarang jadi orang kaya mati tidak bawa apa-apa. Orang yang tidak mengeluarkan zakat pun ini menyebabkan azab dan teguran Allah datang kepada kita. Yang ketiga, Rasul bersabda, kalau ada manusia yang dalam berjual beli, kalau nimbang dia membelinya pengen ditambahin, kalau menjual kepada orang dikurangin, ini pun diantara satu kenapa Allah mengajab dan menegur kita. Saat ini berapa banyak orang yang jual beli curang, tipu menipu, mengambil hak orang lain dengan berbagai cara. Saya rasa kita tidak menutup mata. Dengan berbagai arisan, dengan berbagai janji dan iming-iming, sehingga terkecoh mereka. Ini yang menyebabkan kenapa Allah memberikan azab dan teguran kepada kita. Kemudian apalagi? Musik yang hingar-bingar. Yang dimana-mana orang menyukainya, semua kalangan menyukai musik. Dan mereka bangga dengan itu. Rasul menyatakan ini diantara tanda Allah akan mengirimkan azab dan teguran kepada kita. Yang nomor 5, yang terakhir, Rasul pun bersabda, kalau ada orang generasi sekarang yang tidak pernah menghormati generasi yang lalu, merasa dia yang paling hebat, bukan atas perjuangan orang yang terdahulu kita, ini pun artinya azab datang kepada kita. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena hindarkan 5-5-nya oleh kita, hindarkan dari diri kita, jangan sampai kita melakukan ini. Semoga Allah memberikan perlindungan buat kita. Kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas sukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua menjadi orang yang bersyukur. Bersyukur dengan segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat yang tidak terhitung banyak.